Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, ini sudah meluangkan waktu untuk wawancara CP pada 2021 tentang memimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan ini terkait dengan memimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah. Yang pertama, ini selama ini bagaimana ini dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan penerimaan kita atau pelanggaran. Ya, cara mengidentifikasi biasanya kalau dilema etika itu dua hal sama-sama baiknya, tinggal kita memilih mana yang lebih baik dari yang keduanya baik itu. Tapi kalau rujukan moral ini sudah memang masalah itu banyak mengandung keburukan, banyak negatifnya, maka itu rujukan moral. Dan selanjutnya ini selama ini bagaimana ini menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan. Biasanya untuk pengambilan keputusan untuk dilema etika, dua permasalahan yang sama-sama baik. Nah, ini biasanya saya undang beberapa teman yang terkait, itu kesiswaan, BK, wali kelas, atau sahabat dan sebagainya. Nanti kita bicarakan. Kira-kira kalau kita mengambil langkah A, itu kebaikannya apa saja. Kalau kita mengambil langkah B, kebaikannya apa saja. Kemudian kita lihat mana yang potensi lebih besar, maka itulah yang kita ambil berdasarkan hasil. Yang ketiga, ini langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa dilakukan selama ini. Iya. Jadi untuk dilema etika ini ya, untuk dilema etika langkah-langkah yang saya ambil biasanya saya libatkan teman-teman untuk mencari informasi yang sebanyak-banyaknya, sedetail-detailnya, dengan harapan kalau kita sudah mempelajari kasus tersebut secara detail, insya Allah keputusan yang kita ambil tidak akan gagal dengan melibatkan teman-teman. Setelah itu kita bicarakan dengan informasi yang lengkap, maka kita pertimbangkan mana yang sebaiknya kita ambil dengan mempertimbangkan mana yang lebih besar manfaatnya. Lalu, hal-hal apa saja yang selama ini Bu Yuni anggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika? Yang langkah-langkah efektif ya seperti yang saya sampaikan tadi, cari informasi yang selengkap-lengkapnya, sedetail-detailnya dari semua sumber, semua yang terlibat, apakah itu orang tua yang perlu kita libatkan, komite, stakeholder sekolah, kita undang semuanya. Dan juga kita perlu melihat informasi-informasi yang ada, kasus yang sama. Kemudian sesudah itu seperti biasanya kita lakukan diskusi dengan pihak-pihak yang terkait, teman-teman yang terkait untuk pengambilan keputusan. Jadi garis besarnya langkah efektif itu mencari informasi yang sebanyak-banyaknya dari semua pihak yang terkait dan kita lakukan diskusi pun secara mendalam. Jadi kan kita lakukan langkah ini apa akibatnya, kita lakukan langkah ini apa akibatnya maupun akibat positifnya. Nah, nanti kita lihat mana yang banyak positifnya dan kita mampu melaksanakan sesuai dengan kondisi yang memiliki masalah, maka kita ambil yang terbaik. Pertanyaan selanjutnya begini, hal-hal apa saja yang selama ini merupakan tantangan dalam mengambil keputusan
tantangan selama ini menurut hemat saya itu pro dan kontra, pendapat yang berbeda dari warga sekolah. Contoh kasus, pernah terjadi anak mencuri sebuah HP. Kemudian setelah kita telusuri, ternyata anak ini punya latar belakang keluarga yang sangat miskin, anak yatim piatu, kemudian ikut kakeknya yang juga sangat miskin, sehingga anak ini perlu dikasihani dan perlu diberikan kesempatan untuk memperbaiki diri. Nah, ketika kita sudah bahas masalah ini dari unsur yang terkait, wali kelas, kemudian guru BK, kesiswaan, ketika semua yang terkait dengan kondisi seperti itu kita sepakat untuk memberikan maaf dan memberikan kesempatan untuk tetap belajar di sekolah kita. Nah, ini tantangannya, ada sebagian guru yang tidak setuju karena menurut guru tersebut ini tidak akan memberikan efek jerah kepada siswa yang lain. Itu pun baik sebenarnya, tapi kita lihat karena kondisi anak ini sangat memprihatinkan dan kalau kita keluarkan pasti putus sekolah, maka kita mengambil langkah yang memaafkan, dan ini timbul pro kontra di kalangan guru-guru. Namun tidak ada masalah sepanjang kita bisa memahamkan guru-guru yang kontra kenapa langkah ini kita ambil. Nah, dan kita mendampingi anak tersebut supaya anak tersebut betul-betul memahami, betul-betul membangun kesadaran bahwa apapun alasannya, kondisi miskin sekalipun kita tidak boleh mencuri atau berbuat tidak jujur. Akhirnya semuanya akan sadar dalam perjalanan waktu. Anak tersebut kita dampingi dengan secara intensif. Anak tersebut bisa belajar dengan baik, perilaku baik, dan tidak mencuri lagi, masalah bisa teratasi. Dan bisa memberikan pembelajaran kepada semua warga bahwa memberikan pintu maaf, memberikan kesempatan untuk anak-anak yang tidak beruntung itu baik adanya. Apakah guru memiliki sebuah tata kelola atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah guru langsung menyelesaikan tepat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang guru jalankan? Terjadwal. Sebenarnya kasusnya itu insidental, tapi langkah yang kita ambil itu tetap melalui prosedur jadwal sesuai dengan langkah-langkah yang kita ambil. Misalnya yang saya sampaikan tadi, ada anak yang melakukan kasus pencurian itu tetap terjadwal, kita undang orang tuanya, kita undang anaknya dulu, kita ajak bicara baik-baik hubungan anak terbelakangnya, kemudian kita undang keluarganya, kemudian kita bicara dengan wali kelasnya, guru BK, kemudian kesiswaan. Biasanya kita undang satu persatu dulu, anaknya dulu, orang tuanya, terus kita kemudian mediasi bersama-sama, dan yang terakhir semua unsur kita ajak, kita libatkan bersama-sama untuk suatu keputusan mufakat. Kalau sudah disepakati bersama, maka ada hal-hal yang merupakan dampak dari keputusan itu, maka kita hadapi bersama, tidak saling menyalahkan. Lalu kemudian kita, kalau memang perlu diungkap di ruang guru, kita sampaikan di ruang guru, karena ada hal yang kita tutup itu lebih baik. Sekiranya menimbulkan pro kontra yang sangat luar biasa dan menimbulkan kontraproduktif, kontraproduktif, itu ditutup rapat lebih baik. Untuk selanjutnya, begini, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu guru dalam pengambilan keputusan dalam kasus-kasus dilema
faktor-faktor yang mempermudah kita ya, yang berkompeten di bidangnya. Biasanya kalau kasus-kasus seperti itu penggunaan karakter dan analisisnya itu guru kita sangat membantu kita. Kemudian juga kita perlu guru-guru mata yang terkait wali kelas. Kemudian kita perlu memahamkan aturan yang ada, baik itu kepada wali kelas, kepada guru-guru, aturan-aturan yang ada tentang penanganan siswa, tentang perlindungan anak dan lain-lain, supaya dengan memahami peraturan itu guru-guru, wali kelas, kemudian guru BK itu juga memudahkan kita untuk kenapa kita harus mengambil langkah seperti ini, karena kita nggak mungkin lepas dari aturan yang ada. Nah, yang memberikan kemudahan itu pahamnya guru-guru dengan peraturan yang ada. Terakhir ya Bu Yuni, dari semua hal yang telah Bu Yuni sampaikan, pembelajaran apa yang dapat Bu Yuni petik dari pengalaman Bu Yuni mengambil keputusan dilema etika? Yang refleksi dari apa pengalaman saya selama ini ketika mengambil langkah ketika terjadi adanya dilema etika, itu ada 3 hal prinsip, yang lain-lainnya banyak tapi 3 hal prinsip. 1, pemahaman guru-guru terhadap aturan yang berkenaan dengan dilema etika itu harus kuat. Pemahaman guru-guru, jangan sampai guru-guru tidak tahu aturan-aturan yang berkembang di dunia pendidikan. Jadi yang pertama itu pahami aturan yang ada. Yang kedua pahami tidak hanya aturan saja, pahami aturan dan pahami masalah yang terjadi. Jangan sampai kesalahan informasi, kemudian informasi yang tidak benar ini terjadi. Karena kalau masalah yang kita tangani ini ternyata tidak sesuai dengan faktanya, ini juga bahaya. Sehingga yang pertama ini kita memahami aturan dan memahami masalah yang terjadi. Terus yang kedua, adanya komunikasi kepada pihak-pihak yang terkait di sekolah, atau kalau perlu stakeholder sekolah, kepada wali murid dan sebagainya. Kita perlu komunikasi pada pihak-pihak yang terkait. Kurang adanya komunikasi ini menyebabkan masalah tersebut menimbulkan masalah yang lebih serius lagi. Maka yang kedua adalah perlunya adanya komunikasi dengan pihak-pihak yang terkait, baik itu di internal sekolah maupun di eksternal, pihak eksternal. Dan yang terakhir ini pasca pengambilan keputusan ini juga tidak bisa dianggap enteng, karena pasca pengambilan keputusan itu bisa menimbulkan pro dan kontra. Maka ini pendampingan intensif. Kita punya teman-teman yang kita bisa ajak untuk menyuarakan rasional dari keputusan yang kita ambil. Dan kalau perlu kepala sekolah tetap meluruskan, memahamkan semua warga sekolah, sehingga kondusivitas sekolah, produktivitas sekolah tetap terjaga, tidak mendapatkan dampak negatif dari tadi pengambilan keputusan dilema etika seperti itu. Terima kasih Bu Yuni sudah meluangkan waktu. Semoga kita bisa menjadi pemimpin pembelajaran dalam pengembangan sekolah ini. Terima kasih Ibu Yuni. Assalamualaikum Warahmatullahi wabarakatuh. Non saya Pak Kos. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Monggo Pinara. Rina nggih. Nggih. Oke, Bu Pinara. Pripun ada yang bisa Pak Kos bantu ini? Mohon maaf Pak Kos, saya mengganggu waktunya. Mohon izin, saya ingin melakukan wawancara sama Pak Kos Wawancara nggih. Nggih, monggo pripun. terkait dengan itu Pak, kalau
mohon gimana untuk menjawab. Ya, nanti saya jawab bisa saya ya. Ini pasti Pak Kos bisa kan ini. Langsung mawon kita. Oke, pripun. Ini tentang pembelajaran dalam pengembangan Jawa. Yang pertama, selama ini bagaimana Pak Kos sebagai seorang kepala sekolah dapat mengidentifikasi kasus-kasus yang merupakan dilema etika atau kebutuhan moral. Ya, itu ya. Begini itu memang Pak Kos sebagai kepala sekolah ini PMT-nya di SD ini ada dari 2022 itu per Februari kemarin 2022 ini awal-awal ini memang ada satu kasus ini sangat berat, artinya Pak Kos di awal-awal itu dihadapkan sama kasus bingung wali murid. Jadi wali murid itu bingung karena dia anaknya takut diajar sama salah satu guru saya kelas 2. Nah itu jadi saya menjadi apa ya, etika itu ya, artinya saya ini harus membela guru saya atau saya harus mempertahankan usulan dari wali murid untuk bahwa tuntutannya tidak mau diajar sama guru saya yang kelas 2 itu. Itu buat daya contoh ini betul kita nyata saya. Jadi itu apa yang terkait dengan etika ini. Jadi kasihan keadilan lawan kasihan gitu ya, dilema etika. Kemudian yang selanjutnya Pak, selama ini bagaimana Pak Kos dalam menjalankan pengambilan keputusan di sekolah, terutama untuk kasus-kasus di mana ada dua kepentingan yang sama-sama benar atau sama-sama mengandung nilai kebajikan seperti tadi. Itu dua-duanya sama-sama benar, bagaimana yang Bapak ambil mengambil keputusan? Terima kasih Bu Rina. Jadi pengalaman Pak Kos saat ada masalah itu ini betul-betul masalah karena bakal sudah saya selesaikan. Ini tuntutan warga itu anaknya mau dimutasi semua. Jadi yang kelas 2 itu sejumlah 17 anak itu sepakat kalau masih diajar sama guru yang itu, dia akan memindahkan anaknya ke sekolah yang berdekatan sekolah lain yang satu desa. Nah, akhirnya gimana? Oh ternyata Pak Kos sudah mempelajari pendekatan ke guru tersebut. Semua guru tersebut tanda kutipnya unik, jadi tidak seperti yang lain. Jadi dari 4 kompetensi dasarnya bentuknya yang kompetensi sosial itu dia asus. Jadi begitu dia datang ke kelas, pulang nggak peduli ada bapak kelas ada jadi sesuka dia yang mengikut. Terus akhirnya kemarin saya komunikasi sama wali murid sama ketua komite untuk saya panggil dulu, saya jembatani. Terus dari guru saya juga ayo dia yakinkan wali murid apakah mampu, dia meyakinkan bahwa anaknya itu siap dididik lagi dan istilahnya meyakinkan untuk dididik. Tidak Pak, saya tidak merasa salah ya anaknya. Jadi saya tetap menjembatani dari sekolahan nanti kok anak asuhan itu kok kepala sekolah nggak memberikan pelayanan. Terus di sisi lain saya sudah melakukan pembinaan tapi ternyata unik dan gak bisa untuk menyakiti. Itu tadi ya. Itu kasus yang saya alami. Iya, terjadi di sekolah Bapak ini. Yang selanjutnya Pak, lalu langkah-langkah atau prosedur seperti apa yang biasa Bapak lakukan selama ini? Jadi akhirnya saya komunikasi dengan wali murid sudah, bahkan akhirnya 2 kali. Ketika 2 kali itu sudah memuncak. Karena apa? Kita sedang akhirnya wali murid membuat pernyataan bahwa kalau masih diajar itu seperti misalnya dia akan terus akhirnya saya mendatangkan juga dari organisasi profesi itu ketua PGI itu untuk pendekatan ke beliau ternyata juga alat tangan memang super unik. Jadi akhirnya kami juga dengan atasan Pak Bos bahwa ini juga kita komunikasi dan akhirnya
pengambilan keputusan Pak Pus adalah Pak Pus melakukan laporan pada dinas pendidikan dengan dilampiri bukti pernyataan wali murid, sehingga memperkuat dan selang dari murid dinas kepala kita besar besar datang ke selatan, dan akhirnya mengecek apakah laporan itu sudah sesuai atau tidak. Alhamdulillah kaget mengetahui sendiri keadaan guru Iya Pak, kemudian hal-hal apa saja yang selama ini menurut Pak Pus itu dianggap efektif dalam pengambilan keputusan pada kasus-kasus dilema etika ini seperti tadi? Berarti hal yang efektif adalah saya segera membuat jadwal untuk penyelesaian kasus-kasus, terutama karena kasus itu berat hubungannya dengan wali murid. Kalau tidak segera saya tangani supaya cepat terselesaikan, itu adalah saya langsung bersurat. Karena sebelumnya saya sudah pendekatan dan keluarga itu tidak bisa. Akhirnya dengan saya bersurat itu saya tunjukkan ke wali murid, ini berarti Pak sudah mengambil langkah yang efektif dari tanggapan beberapa wali murid, sehingga alhamdulillah membawa hasil. Jadi intinya saya terus bergerak, Bu. Artinya ketika ada kasus tidak terus diam tapi langsung. Terima kasih Bapak. Kemudian nih yang menjadi tantangan Pak Pus dalam pengambilan keputusan pada kasus dilema etika apa Pak? Ya. Tantangannya memang di sisi lain itu kan sama-sama juga guru, di sisi lain tuntutan wali murid itu kalau sampai tidak dituruti, setelah saya bisa tidak punya murid kelas 2 itu lama-kelamaan nanti bisa direkruting. Nah ini juga menjadi tantangan, dan akhirnya gimana? Karena juga saya berpikir ini adalah pernyataan. Kalau nanti saya mau mengamalkan, mempertahankan budaya tersebut, bahkan ini nanti kelihatannya sulit untuk dilakukan pembinaan itu nggak seperti guru yang lain. Jadi sakar pikir dapat dengan bapak ibu kepala sekolah, dengan guru, dengan pejabat yang koordinir, dengan pengawas, dengan dinasis, nggak ditakuti. Jadi semaunya gini. Ya, tantangannya itu saya harus bisa menyelesaikan. Alhamdulillah setelah saya ceritakan lagi dari dinas terjun lapangan, kemarin saya ditelepon sama BPK itu untuk membantu menyelesaikan kasus itu dengan cara Pak Pus membuatkan surat usulan mutasi guru yang bersangkutan. Karena yang jaga guru yang bersangkutan membuat surat jelas tidak mungkin. Akhirnya Pak Pus harus mencari rumahnya di kota. Muter-muter pakai Google Map yang ada di Dapodi, alamatnya saya cari, akhirnya ketemu, kita ngobrol kekeluargaan. Akhirnya beliau mau tanda tangan dan legowo karena akan didekatkan dengan rumah. Jadi namun tidak diberi jam, karena kalau diberi jam nanti bisa bermasalah lagi di wali murid tempat sekolah yang baru. Jadi nanti akan diusulkan di koordinator wilayah pendidikan di Sepating. Biasa Pak Pus nih pengambilan keputusannya sudah tidak kepada murid gitu. Untuk selanjutnya Pak, ini apakah Bapak memiliki sebuah tata kala atau jadwal tertentu dalam sebuah penyelesaian kasus dilema etika? Apakah Bapak itu langsung menyelesaikan di tempat atau memiliki sebuah jadwal untuk menyelesaikannya? Bentuk atau prosedur seperti apa yang Pak Pus lakukan? Iya. Jadi gini Bu, Pak Pus juga punya catatan buku menjaga guru di sekolah Pak. Artinya guru tadi bermasalah untuk prestasi, ini kita punya. Termasuk tadi berarti kategori guru yang bermasalah, ya akhirnya saya jadwalkan untuk penyelesaian pertama saya pendekatan keluarga. Saya supervisi akademi, saya lihat di kelas siapa tuh ngajarnya. Ternyata ya seperti itu, ketika Pak Pus ada di kelas, dan bahkan saya aja nggak dikatus ketika anak-anak nangis pengen pulang, nggak boleh. Kalau belum selesai ya nggak boleh pulang Pak. Ini Mbak tolong Mbak, ini tugas kelas 2 jam 12 saya nggak mau. Bahkan kemarin ada yang naik pengen ke belakang pun tidak diizini selamat belum selesai tugasnya, dan tugasnya itu masih nulis sekarang pokoknya nulis banyak, pada kelas 2 harus dituntut menyelesaikan itu karena umi
Pak. Iya, jadi memang jadi saya jadwalkan untuk, tapi ketika urgent itu harus segera saya selesaikan. Pak. Kemudian Pak, adakah seseorang atau faktor-faktor apa yang selama ini mempermudah atau membantu Pak Bos dalam mengambil keputusan dalam kasus-kasus dilema etika seperti saya? Ya. Jadi tentunya kalau saya sebagai kepala sekolah kalau langsung memutuskan itu tentunya yang saya ragukan gitu ya, saya puasan. Setidaknya saya menampung aspirasi dari warga sekolah termasuk dewan guru, saya komunikasi ketua komite, kemudian dari atasan Bapak Korwin yang diberikan sama-sama waktu itu juga kita komunikasi, dan beliau juga dalam surat saya itu mengetahui beliau. Jadi apa yang saya laporkan sepengetahuan dari beliau. Jadi saya melibatkan semuanya sebelum saya melaporkan kejadian itu, dan akhirnya ada keputusannya baik dari dinas, ada solusi gitu. Yang terakhir nih Pak, dari semua hal yang disampaikan Bapak, pembelajaran apa yang Pak Bos petik dari pengalaman Bapak dalam mengambil keputusan? Ya memang apa ya Bu ya, jadi memang kalau jadi kepala sekolah itu harus siap dengan berbagai macam permasalahannya. Jadi sekolah kompleks, apalagi di Baratan itu kita sebagai atasan semakin tinggi pohon itu semakin banyak terpanang. Nah ini termasuk saya menjadi tantangan, ini harus saya selesaikan. Karena apa? Dulu kepala sekolah di situ itu kita yang berbeda, dia itu hanya perempuan. Jadi ketika ada pengaduan dia tidak boleh semua. Kemarin saya komunikasi dan saya diwanteni, nggak usah, karena ini prosesnya nggak pokok paling murid. Terus akhirnya wah nggak bisa Pak kalau ini dibiarkan, bahkan muridnya juga habis, sekarang akan dimutasi. Dan bahkan TK-nya itu juga kelas 1 sudah gitu, nanti kalau kelas 2 nya masih itu juga sudah. Terus anak TK nggak lagi ke situ mau ada dulu itu, nah ini jadi bumerang. Nah akhirnya apa, ini juga pembelajaran saya harus saya selesaikan. Alhamdulillah ada jalan keluar dengan adanya usulan mutasi tadi, mulai murid dari mulai wali murid TK itu sangat senang. Terus kemudian dari wali murid kelas 2, karena nanti kelas 2 kan akan diajar oleh beliau kalau masih situ itu plong. Jadi kelihatan senang sekali, dan apa ya, yang bisa dipetik juga dari kejadian itu, kasus itu, bahwasanya saya juga bisa melakukan pembinaan kepada guru saya. Akhirnya bahwa ini adalah seperti kata beliau, seperti contoh. Jadi jika Bapak Ibu di dalam mengajar tidak sesuai kopi, tidak sesuai dengan apa ya, memberikan pelayanan yang baik, ini bisa didemo oleh warga. Itu kena itu pantasan Bu. Jadi kejadian ini untuk pantasan terus yang lain supaya kita betul-betul memberikan pelayanan pendidikan yang prima untuk anak-anak. Begitu Pak Bos, terima kasih sekali banyak hal yang disampaikan Pak Bos terkait bagaimana seharusnya menjadi seorang pemimpin dalam pembelajaran itu. Mungkin saya bisa belajar pengalaman banyak dari Pak Bos, nanti akan saya ATM tiru modifikasi. Oke, terima kasih. Saling berbagi aja cerita, memang betul berbeda. Begitu Pak Bos, sekali lagi terima kasih dan mohon maaf sudah mengganggu waktunya Pak Bos. Mohon izin untuk kembali ke sekolah. Oke, sama-sama Bu. Selamat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam.